Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 38 akan mempresentasikan hasil labras kami modul 1 dan modul 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yawi Daul Haq, NPM 21112, dan partner saya. Dimas Ramadhani Yulianto dengan nomor NPM 2103201001080. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan untuk modul 1 dan 2, dan bab 1 bab 2 itu bagian saya, dan seterusnya bagian partner saya. Terima kasih. Modul 1 HTML. Untuk bab satunya ada pendahuluan. So, bab 1 adalah latar belakang menjelaskan tentang SIM merupakan salah satu sumber daya organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat manajemen. Data dapat diolah menjadi informasi sesuai keperluan manajer sebagai pemimpin manajemen lini bawah, tengah, dan atas. Agar informasi sesuai dengan keperluan manajemen dan manajer, maka haruslah dirancang suatu SIM yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukkan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Untuk HTML sendiri merupakan Hypertext Markup Language, merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur sebuah halaman web. HTML berfungsi untuk mempublikasi dokumen online. Statement dasar dari HTML disebut teks. Sebuah tag dinyatakan dalam sebuah kurung siku atau yang tertera dalam lembar lapres kami. Tag yang ditujukan untuk sebuah dokumen atau bagian dari suatu dokumen haruslah dibuat berupa pasangan. Jadi dari tag membuka dan tag penutup. Untuk mengetikkan skrip HTML dapat menggunakan text editor seperti Visual Studio Code sebagai bentuk paling sederhana, atau text editor khusus yang dapat mengenali setiap unsur skrip HTML dan menampilkannya dengan warna yang berbeda sehingga mudah dibaca. Dalam praktikum kali ini membahas mengenai suatu perusahaan foto, yaitu perusahaan Lokotre, yang mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Perusahaan ini ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Maka dari itu, dalam modul ini akan ditujukan bagaimana cara untuk membuat website menggunakan software VS Code. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara merancang HTML pada penjualan foto. Untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui cara membuat website penjualan foto menggunakan software Visual Code, lalu untuk mengetahui fungsi dari software Visual Code, lalu untuk mengetahui tag yang digunakan dalam membuat website penjualan foto. Untuk tujuan pustaka, di sini kami menjelaskan tentang teknologi sistem informasi, ada beberapa tujuan dan ada definisi, lalu ada pengertian dan fungsi sistem informasi manajemen, ada 10 macam fungsi dari SIM, dan ada 5 macam tujuan dari adanya SIM. Lalu yang ketiga, kami menjelaskan tentang pengertian dan cara kerja HTML. Di sini kami mendeskripsikan tentang definisi HTML dan juga karakteristik HTML. Untuk yang terakhir, yang selanjutnya ada elemen HTML. Elemen HTML dimulai dengan tag awal yang diikuti dengan isi elemen, dan tag akhir. Tag berakhir termasuk simbol atau diikuti oleh tipe elemen. Misalnya sebuah elemen HTML dapat bersarang di dalam elemen lainnya. Sebuah dokumen HTML standar terlihat seperti di bawah ini. Untuk keterangannya juga dapat kita lihat seperti di layar. Untuk kegunaan tag ada masing-masing kegunaan dalam setiap tag, seperti contoh HTML untuk mendefinisikan sebuah dokumen dan yang lainnya sudah kami definisikan dan paparkan di sini. Untuk yang terakhir ada Visual Studio Code atau VS Code, atau yang sering dikenal dengan istilah VCS, merupakan suatu kode editor yang saat ini banyak digunakan oleh programmer. Untuk komponennya sendiri terdapat Customize, Command Flat, Integral Terminal, Exception, Search, lalu terdapat Grid Editor, Layout, Color Themes, Cloud Environment. Lalu untuk macam-macam extension pada VS Code ada Live Server, Gitless, Writer, Auto Rename Tag, BOTV, Beautify, Open in Browser, CSS Inden Reno, SQL Server, dan selanjutnya ada langkah-langkah pekerjaan yang akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk modul 2 sendiri berjudul CSS atau Setting Style Sheet. Untuk pendahuluan di sini kami ada 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Ada 3 subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Yang ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan praktikum. Untuk latar belakangnya sendiri, kami menjelaskan tentang informasi SIM, lalu ada mengenai CSS, lalu ada analisis praktikum kami. Untuk SIM sendiri merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Sistem informasi manajemen dapat dibedakan dengan sistem informasi biasa karena digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Untuk CSS sendiri merupakan salah satu bahasa programan web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam.
semuanya styles dan ulang aplikasi pengulang kata seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style. Misalnya heading, subbab, body text, footer, image, dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas atau files. Untuk praktikum modul ini kami mengambil studi kasus penggunaan foto pada PT Locotre. Sistem penggunaan foto dihias menggunakan CSS akan tampilan pada website lebih menarik. Dengan dihiasnya sistem informasi tersebut, sistem penjualan PT Locotre diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif sehingga informasi mudah diterima oleh customer. Untuk rumusan masalahnya sendiri, itu bagaimana cara mengaplikasikan CSS atau cascading style sheet pada web dengan studi kasus penjualan foto pada PT Locotre. Untuk tujuan praktikum sendiri ada tiga. Yang pertama, untuk mengetahui cara menyempurnakan permasalahan pada HTML menggunakan CSS. Yang kedua, untuk mengetahui keuntungan menggunakan CSS. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami apa saja framework Tailwind yang terdapat dalam CSS. Untuk tujuan tinjauan pustakanya sendiri, sebab pertama, kami mendeskripsikan tentang sistem informasi manajemen. Menurut Nugroho, sistem informasi terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, yang kedua ada Office Automation System, yang ketiga ada Sistem Informasi Manajemen, yang keempat ada Decision Support System, yang kelima ada Sistem Pengaruh Kecerdasan dan Buatan, yang keenam ada Collaboration Support System, dan Computer Support Collaboration Work System. Lalu yang kedua, sebab kedua kami menjelaskan tentang Cascading Style Sheet atau CSS, merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan stabil. CSS juga memiliki struktur di dalamnya. Beberapa struktur yang dimiliki CSS yaitu selector, ada property, dan value. Lalu untuk penulisan kode CSS ada tiga cara, yaitu inline, internal, external. Ada 10 framework yang bisa digunakan untuk mengembangkan website. Yang pertama ada Bootstrap, Materialize, Foundation, Semantic UI, Bulma, Pure CSS, UIKit, Milligram, Skeleton, dan juga Tailwind. Dan sebab ketiga ada perkembangan CSS. Beberapa versi CSS dari awal yaitu ada Cascading Style Sheet pertama, Cascading Style Sheet kedua, terus Cascading Style Sheet 2.1, ada Cascading Style Sheet yang ketiga. Untuk yang keempat, kami mendeskripsikan tentang Visual Studio Code yang merupakan editor kode sumber yang dibuat dan diciptakan berbagai software seperti Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. Visual Studio Code memiliki beberapa fitur antara lain ada basic editing sebagai code editor, intelligence debugging, ada extension marketplace, GitHub integration. Untuk bab ketiga dan bab seterusnya akan dipaparkan oleh partner saya. Sekian, terima kasih. Setelah bab 1 dan bab 2 dijelaskan oleh partner saya, di sini saya akan menjelaskan untuk bab ketiga dari modul 1 dan modul 2. Untuk yang modul 1 itu ada HTML. Jadi suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui website. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML, dan berikut adalah skrip coding dari HTML website perusahaan tersebut. Nah, ini untuk yang modul pertama, dan outputnya itu seperti ini untuk yang modul pertama. Kemudian untuk yang modul kedua itu tentang CSS. Jadi suatu perusahaan bernama Locotre merupakan perusahaan yang menjual foto. Perusahaan tersebut mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan foto yang dapat diakses oleh customer. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Ini frameworknya, terus dapat menampilkan tentang daftar produk dan spesifikasinya, informasi mengenai perusahaan, informasi pendiri dari perusahaan tersebut, serta informasi sosial media dan customer service. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa program HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Nah, di sini kan ada codingan untuk HTML dan ini codingan untuk CSS tadi berhubungan. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan secara langsung ke bahasa pemrograman HTML yang sudah dihias dengan CSS. Ini adalah contoh untuk yang full HTML tanpa CSS. Langsung kita running saja. Ini seperti ini. Jadi tidak ada tampilannya. Kita coba yang CSS. Nah, CSS itu kalau di run itu sudah ada tampilannya seperti ini. Seperti yang kita coding di CSS itu menggunakan framework Tailwind. Nah, untuk langkah pengerjaannya itu kita bisa membuat file baru. Kita tulis saja coba.html karena bahasa yang kita pakai itu HTML. Kita simpan saja di sini. Nah, untuk yang pertama itu kita ketik tanda seru saja untuk membuat awalan HTML seperti ini, dan ini untuk dokumennya itu bebas kita isi apa. Untuk studi kasus di sini saya isi kelompok 38.
Kemudian untuk head itu di sini itu berisi tentang eh, isi dari web yang kita buat. Kemudian body ini juga isinya dan ini HTML untuk penutup yang HTML di sini. Head ini berisi tentang meta charts, meta HTTP, meta name, dan hal-hal yang berhubungan dengan HTML itu. Kemudian setelah itu kita di sini harus memanggil seperti ini script src sama dengan tailwind css.com. Ini gunanya agar kita bisa menggunakan eh, perintah-perintah yang ada di tailwind. Setelah itu kita bisa memulai coding. Di sini untuk web saya bagi menjadi satu, dua, tiga, empat bagian. Jadi di sini yang pertama, ini bagian pertama, kemudian ini bagian kedua untuk pendiri, kemudian ini bagian ketiga untuk logo, kemudian ini bagian keempat yang berisi katalog. Nah, di sini yang perintah yang saya gunakan itu pertama saya buat penampung dulu seperti ini. Saya buat penampung, terus eh, saya pakai style untuk memanggil background image yang bisa saya masukkan URL yang ada pada file saya. Kemudian untuk background size-nya itu cover, terus kita panggil di CSS untuk kelas, itu saya buat rounded 3 kali XL, kemudian saya buat marginnya, dan ini untuk paddingnya. Kemudian dalam dalam div ini, itu saya buat lagi untuk header satu yang berupa logo tray ini. Untuk teksnya itu font bold, font serif, dan center. Dan hasilnya seperti ini, logo tray. Kemudian saya buat dua baris. Ya, dua baris ini saya pakai lagi div untuk grid calls. Itu gunanya untuk membuat tempat seperti ini. Ya, langsung langsung saya pakai background, about, katalog, dan kontak. Kemudian saya tutup menggunakan slash div. Ini gunanya untuk menutup menutup codingan untuk penampung pertama. Langsung saya lanjut ke penampung kedua. Nah, pasti sudah nggak sabar ya. Di sini saya buat lagi pakai style untuk memanggil background image dan formatnya kurang lebih sama untuk roundednya, margin sama paddingnya sama kayak di atas. Tapi di sini saya isi juga untuk image pendirinya atau image saya dan partner saya itu saya pakai yang Great Calls 2. Itu sama kayak yang di atas ini Great Calls 4, cuman di sini cuman ada dua. Jadi seperti ini. Nah, itu saya buat rounded biar tampilannya lebih menarik. Di sini saya pakai kelas untuk mengedrop file image-nya pakai src. Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya tutup pakai div untuk apa? Untuk foto saya, kemudian saya lanjutkan untuk mengisi bagian bawah ini untuk deskripsi paragraf. Nah, cara biar menonjol ini, saya mencari di software Tailwind itu ada yang namanya inden 8. Nah, saya nggak tahu mau inden apa, yang jelas di sini menjorok seperti itu. Nah, terus saya tutup menggunakan slash P untuk menutup paragraf. Kemudian ini untuk paragraf kedua, formatnya kurang lebih sama kayak yang paragraf pertama. Terus saya tutup div, pakai div lagi, slash div. Kemudian saya lanjutkan ke penampung yang ketiga. Ini berisi logo dan paragraf tentang galeri logo tray. Nah, kurang lebih sama ya untuk codingannya dengan yang sebelumnya. Cuman di sini cuma ada satu gambar, yaitu gambar logo. Gambar logo seperti ini. Terus paragrafnya juga.
Di sini saya baru menemukan untuk leading, relaxing, agar jarak antar barisnya itu bisa lebih rileks dan bacanya itu bisa lebih enak gitu. Jadi nggak bikin sakit mata. Nah, itu yang menurut saya harus diperhatikan dari pembuat web, itu harus memperhatikan reliabilitas dan kontras ya seperti itu pokok. Kemudian kita masuk ke div yang keempat. Div yang keempat itu sama penampung yang pertama, itu penampung yang besar ini saya buat pakai manggil background. Terus di dalam div ini itu ada kelima div. Nah, ini kan ada grid calls 5. Nah, ini ada kelima div. Terus di setiap apa kolom ini itu saya beri rincian seperti ini. Untuk bagian satu jalan semu tak berujung. Untuk bagian dua seperti itu dan lain-lain. Nah, terus di sini kok ada tombol bui yang bisa ganti warna. Nah, itu yang menarik. Setelah saya melihat-lihat di Tailwind itu, ternyata ada button. Nah, button ini kan sebenarnya tombol, ya benar. Sebenarnya tombol. Nah, cuman di sini kok bisa berubah warna. Nah, ternyata ada hover. Nah, hover ini gunanya untuk mengubah dari warna sebelum diklik itu ini cyan 500 jadi cyan 600. Ini coba saya ubah biru atau green lah. Nah, green. Kita coba running ulang dan coba tebak apa yang terjadi. Ya, benar warnanya jadi hijau. Tepat sekali. Nah, seperti itu. Mungkin web saya ini tidak seberapa, tapi saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena eh, sejatinya, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pokok HTML itu buat susunannya, dan CSS itu buat mewarnai. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau ibaratnya itu kita udah bangun rumah bagus-bagus, tapi kalau nggak ada seseorang yang mewarnai itu buat apa? Setidaknya kalau kita udah membangun rumah yang bagus, susunannya itu sesuai dan informasi yang bisa disampaikan itu bagus, harus ada orang yang bisa mewarnai seperti itu. Dan orangnya itu adalah CSS ini untuk dalam kasus ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Sekian. Ya, terima kasih. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi laporan dan software dari kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kami, ya untuk semuanya, bagi kami yang membuat dan bagi kalian yang gabut menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.